Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi setelah pertandingan pertama menghadapi Ipswich, pertandingan pertama Ruben Amorim ya bersama dengan Manchester United ini, banyak komentar terkait dengan penampilan dan juga hasil dari Manchester United, di mana Manchester United tidak bisa menang ya. Hasilnya adalah seri, bahkan penampilan juga tidak memuaskan. Manchester United di periode awal pertandingan, tepatnya di babak pertama, nampak tampil mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ada perubahan, bermain dengan kualitas yang lebih baik. Namun menurut gua secara kolektif pemain Manchester United belum terbiasa. Mungkin bisa dikatakan juga masih kebingungan dari pola bermain, sistem bermain. Ya bisa dilihat ya bagaimana Ruben Amorim ini langsung memakai 3 back, 3-4-2-1. Walaupun ada perbaikan di babak kedua, tapi artinya dari sisi possession Manchester United bisa lebih memegang di babak kedua, tapi tidak ada atau sangat minimal sekali peluang yang diciptakan di pertandingan tersebut, sehingga ya Manchester United mendapatkan hasil seri. Dan terkait dengan peluang ataupun juga bahkan kemampuan untuk mencetak gol, ini merupakan masalah bahkan dari musim lalu kayaknya di Manchester United. Artinya memang penampilan serta hasil ini masih belum sesuai dengan harapan. Nah, lalu ada banyak komentar ya terkait dengan mungkin adaptasi, sistem yang masih baru, sampai juga terkait dengan pemain ini. Ada banyak pendapat ya, baik itu di media maupun juga di sosial media, yang mengatakan bahwa pemain Manchester United ini memang memperlihatkan ya selama ini pergantian manajer ini bukan manajer ternyata yang kurang, yang tidak bagus, tapi dilihat saat ini yang disoroti adalah para pemain Manchester United, di mana keadaan ini juga sudah sering berulang gitu ya, terjadi, berputar, bahkan ganti manajer, setelahnya lalu yang ditunjuk adalah pemain ya. Dan ketika Ruben Amorim masuk dengan sistem yang baru, formasi yang baru, akankah dia ini akan meminta manajemen Manchester United juga menghadirkan pemain-pemain yang sesuai, bukan hanya terkait dengan teknis permainan, sistem, formasi, tapi juga karakter ya. Gua bagi sobat Football United yang follow gua di X, gua atau di Twitter ya, gua tulis bahwa ada perkiraan kalau cepat atau lambat mungkin Ruben Amorim ini akan melakukan request kepada manajemen Manchester United untuk mendatangkan pemain-pemain pilihannya untuk bermain dengan sistemnya. Dan tentu saja ketika ini terjadi, peluang untuk mendatangkan pemain dari Sporting gue nilai peluangnya tinggi ya. Kenapa ya? Ruben Amorim sebelum ke Manchester United ini kan di Sporting, jadi dia tahu karakter ya, kualitas pemain dan lain-lain. Dalam 6 bulan ke depan akan jadi masa-masa assessment atau masa-masa analisa terhadap skuad Manchester United saat ini yang dilakukan oleh tim kepelatihan Ruben Amorim, dengan kesimpulan ya, kalau dilihat dari apa yang terjadi ketika menghadapi Ipswich, bisa jadi adalah karakter serta intensitas dari banyak pemain ini tidak sesuai dengan sistem yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Namun meminta manajemen Manchester United untuk melakukan perombakan skuad ini bukan hal yang mudah, karena ada kebutuhan dana, artinya dari klub ya. Bagaimana ada keseimbangan finansial yang berusaha untuk diciptakan, lalu juga pengeluaran di musim panas kemarin ini juga sangat besar. Belum lagi ada proyek-proyek dari Ineos meningkatkan fasilitas latihan, Carrington, sampai juga mega proyek yaitu adalah membuat stadion yang baru. Ini akan jadi tantangan ketika harus melakukan buang pemain dan membeli pemain baru. Masalah lainnya yaitu adalah ketika pemain ini katakanlah memang didatangkan ke Manchester United, pemain-pemain yang diinginkan oleh Ruben Amorim itu datang ke Manchester United, apakah bisa langsung jadi solusi? Apakah ada jaminan besar langsung bisa nyetel dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim? Kenapa?
fakta dan pengalaman mengatakan bahwa Liga Inggris itu berbeda dengan kompetisi-kompetisi lainnya. Erik ten Hag juga ingin melakukannya dengan mendatangkan pemain-pemain yang pernah bekerja sama dengan dia di klub sebelumnya, atau pemain-pemain yang dia mengerti ya kualitas maupun juga karakternya. Tapi ketika hadir di Manchester United bermain di Liga Inggris, situasinya berbeda. Jose Mourinho pun juga demikian. David Moyes bahkan ya, dari David Moyes itu sudah sering terjadi hal ini. Tapi ya seperti yang fans katakan ya kan, sering sekali datangkan ini itu, tapi ketika datang di Manchester United keadaannya berbeda. Nah, sebenarnya apa ini masalahnya ya? Kok bisa seperti itu? Menurut gua ya, pemain itu bisa tampil atau bermain di kapasitas kemampuan dengan kapasitas tertingginya ketika dia tampil pada situasi yang nyaman. Artinya dia nyaman untuk bekerja keras, dia nyaman untuk bermain, dia nyaman untuk mengikuti instruksi, mengimplementasikan taktik dari tim kepelatihan di atas lapangan. Dan ya salah satunya juga ketika pemain itu tampil di posisi terbaiknya. Jadi ada faktor teknis, ada faktor non teknis. Nah, terkait dengan kenyamanan misalnya, ini juga ada sangkut pautnya dengan tampil di posisi terbaik. Kalau melihat ketika menghadapi Ipswich Town, ada banyak pemain ini yang posisinya seakan-akan baru gitu ya. Bismillah. Amad Diallo misalnya tampil di wingback kanan, Bruno Fernandes yang lebih nyaman nampaknya dalam tanda kutip ataupun lebih diinstruksikan untuk tampil drop di gelandang tengah bukan sebagai gelandang menyerang ya. Lalu bagaimana Diogo Dalot yang tampil sebagai back kiri tapi perannya sebagai wing back kiri di 3-4-2-1 ini berbeda. Alejandro Garnacho juga seperti itu. Ada banyak ya pemain yang tampil tidak di posisi yang selama ini yang terbaik yang dia pernah tempati, dan juga gaya permainan yang berbeda. Sehingga menurut gua ini butuh penyesuaian, dan ini juga akan memakan proses ataupun juga waktu. Kalau begini caranya, lalu apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan selain merombak skuad ya? Merombak skuad tadi gua katakan ada banyak poin yang mungkin akan jadi benturan di situ, terutama faktor finansial. Di sisi lain banyak pemain yang bermain tidak dalam posisi terbaiknya. Artinya jika dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu apa kira-kira solusinya? Menurut gue solusinya simpel sih, sabar. Dan semua butuh waktu, semua butuh proses. Ya dengan konsekuensi ataupun juga dengan resiko, mungkin dengan perubahan yang terjadi saat ini ya di tengah kompetisi ini, mungkin Manchester United tidak akan mendapatkan, khususnya untuk musim ini ya, hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tapi di sisi lain ya, terkait dengan hal sabar, memberikan waktu, support kepada manajer baru, kalau ditarik lagi ke belakang, menurut gue ya, dan berdasarkan pengalaman gue di Manchester United, ini bukan hal yang baru. Manajer-manajer yang masuk sebelumnya di periode awal selalu dikatakan butuh waktu, butuh support, berikan dia waktu, berikan dia support. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ketika dikatakan berikan dia support, berikan dia waktu, itu diberikan support dan waktu bukan ketika dia mendapatkan hasil yang positif atau ketika atmosfer itu sedang positif. Tapi justru sebaliknya, diberikan waktu dan support ketika memang sedang negatif, sedang tidak sesuai dengan harapan. Disitulah butuh waktu dan juga support. Artinya ketika head coach ataupun manajernya memasuki periode sulit. Dan gue harapkan kali ini tidak lagi masuk ke circle ataupun lingkaran yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Gue ingat ketika Erik ten Hag masuk misalnya di awal, dikatakan dia butuh support, dia butuh waktu. Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Dia butuh support, dia butuh waktu. Tapi apa yang terjadi? Ketika masuk periode sulit, justru yang didapatkan bukannya support dan waktu, justru adalah serangan. Dan gue harapkan mudah-mudahan Ruben Amorim tidak seperti ini. Karena kalau gue ngeliat ya dari David Moyes pun juga sama. Support waktu, baru berapa? 7 bulan diserang sudah. Jose Mourinho pun juga demikian ya. Ini circle yang sama. Dan gue harapkan sekali lagi Ruben Amorim tidak mendapatkannya.
Eh, dan di sisi lain ya, gue juga melihat bahwa ini momentum yang bagus untuk fans untuk merefleksi gitu ya. Ada hal yang harus diatur, yaitu adalah ekspektasi. Melihat juga keadaan. Dan kalau tidak siap ya Manchester United belum bisa begitu. Menurut gue dalam periode kali ini tuh untuk menang ya, main bagus segala macam. Setidaknya untuk musim ini masih belum bisa. Mungkin klub-klub lain bisa ya seperti itu. Dan menurut gue ya kenapa tidak ke klub lain saja gitu ya. Karena Manchester United gue pikir masih belum bisa tampil positif secara konsisten. Dan di sisi lain terkait dengan pemain juga yang diberikan kritik bahkan juga serangan ya. Gue melihat begini. Yang terjadi di Manchester United yang berganti-ganti itu bukan hanya pelatih atau manajer saja. Para pemain ini juga datang silih berganti. Mereka datang, mereka pergi, mereka dipromosikan, mereka pergi. Tapi yang gue lihat, etos kerja, karakter, mental ini sama saja. Dari mulai zamannya David Moyes sampai dengan periode saat ini bahkan ya. Ini sama saja. Dan kalau dari situ, apa dong masalahnya? Karena saat ini mungkin yang diserang ya katakanlah ya Rashford ya. Lalu Garnacho, mungkin juga Diogo Dalot. Tapi kalau ditarik ke belakang, dari zaman periode Louis van Gaal juga sudah ada pemain-pemain yang menerima kritikan seperti ini. Di zamannya Jose Mourinho pun juga ada. Bahkan dari zamannya David Moyes, para pemain senior seperti yang dikatakan oleh Patrice Evra ya, mereka seperti menolak untuk bisa bermain untuk David Moyes gitu. Dan menurut gue disinilah penyakitnya, disinilah masalahnya, yaitu runtuhnya kultur di klub Manchester United. Kultur apa? Ya, etos kerja, karakter, mental yang kuat dari para pemainnya. Dan ini yang harus dibangkitkan dulu. Oleh siapa? Semua stakeholder klub. Manajemen, pelatih, termasuk juga oleh fans sih. Menurut gue seperti itu. Kenapa? Kalau kultur ini tidak diperbaiki, ini akan berulang lagi. Pemain katakanlah dibersihkan ini dari skuad Manchester United, siapalah tadi yang gue sebutkan itu ya, dikeluarkan. Lalu datanglah pemain baru. Pemain baru yang tadinya dari klub lain yang memiliki etos kerja ataupun kultur yang berbeda, ketika datang ke Manchester United, dia akan masuk ke circle yang sama lagi. Circle ini sayangnya sudah berulang-ulang dari zaman periode David Moyes, itu yang gue lihat. Dan ini juga hal yang sebenarnya kalau gue ingat lagi ya, ingin dirubah oleh Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan dari zamannya Louis van Gaal, dengan dia menyebut bahwa ya kita harus memiliki filosofi yang baru, kita harus memiliki kultur yang baru. David Moyes gagal ya, Louis van Gaal ingin membangkitkan hal tersebut, dilanjutkan oleh Jose Mourinho tapi gagal. Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Erik ten Hag pun juga menyebutkan salah satu tugas utamanya yaitu adalah mengatur kultur di skuad Manchester United. Dan menurut gue Ruben Amorim pun juga sama. Masalah utamanya ada pada di pembentukan kultur di skuad Manchester United. Nah kali ini semoga dia bisa gitu. Bukan cuma Ruben Amorim sih, tapi juga manajemen Manchester United. Dan kalau dilihat dari struktur ya, mungkin tugas besarnya lebih di Dan Ashworth sih menurut gue. Tentu saja dengan Omar Berada ya, bisa meriset, bisa mengatur orang kultur di klub ini. Ketika kultur itu bisa dibentuk, maka siapapun pemainnya, baik itu dia datang dari luar ataupun dia dipromosikan dari akademi, dia akan punya karakter yang kuat karena masuk ke kultur yang kuat. Itu sih menurut gue. Sehingga misalnya ada pemain yang pergi karena mungkin kontraknya habis ataupun ditransfer keluar, dan ada pemain yang masuk, entah itu dipromosikan atau didatangkan dengan klub dari klub lain, ataupun bahkan mengganti head coach ataupun manajernya. Ketika kultur itu sudah tercipta, maka masalah transisi ya ini tidak akan begitu menjadi masalah. Dan ini yang gue lihat kenapa setelah Sir Alex Ferguson di Manchester United ini sulit sekali untuk bisa bangkit secara stabil, karena kultur dari klub
sejauh ini masih runtuh. Itu sih menurut gue ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.